Salam merdeka, tetap semangat. Salam kenal, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan dan adik-adik yang berbahagia dan luar biasa. Nama saya I. Nyoman Putu Sutirta, dari SD Negeri 2 Abang. Izinkan hari ini saya menjelaskan topik Merdeka Belajar. Melalui penjelasan yang saya sampaikan, semoga nantinya saudara-saudara memiliki pengetahuan untuk dapat memiliki 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya bahwa anak didik pada dasarnya memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dalam dirinya masing-masing. Mereka ada pada kodratnya sendiri, di mana mereka memiliki hidup dan kehidupan bermasyarakat. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jika dianalogikan pendidik ibarat petani dan anak didik adalah padi. Baik buruknya pertumbuhan padi tergantung cara petani memelihara tanaman padi mereka. Memberinya pupuk adalah salah satu cara padi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak didik, baik buruknya tumbuh kembang mereka tergantung cara pendidik menuntunnya. Kita tidak bisa membuat padi menjadi jagung, seperti halnya anak didik, si A tidak akan bisa menjadi seperti si B, sehingga kita hanya bisa menuntun mereka sesuai kodrat mereka dengan cara berbeda tentunya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan agar kelak terbentuk profil pelajar Pancasila yang diimpikan. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Menuntun dan kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman, adalah dua dari beberapa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dicita-citakan pembentukan peradaban bangsa landasannya adalah pendidikan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan. Pendidikan juga harus berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasanya menyatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah suasana kelas yang menyenangkan bukan menegangkan. Guru menuntun siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan, dibimbing tanpa paksaan. Guru harus jadi penuntun dengan penuh kesabaran dengan mengutamakan pembelajaran yang tetap berpihak pada anak. Karena saya yakin, anak akan terbentuk menjadi karakter yang baik jika berada dalam lingkungan yang baik dan pendidik yang menuntun dengan penuh keikhlasan dan welas kasih. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Di samping itu, anak didik memperoleh pendidikan yang memerdekakan. Secara batiniah diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk membina, menuntun, segala aspek yang melekat pada kemanusiaan anak didik.
Anak didik ingin mencapai manusia merdeka karena ia ingin memaknai eksistensinya sebagai manusia yang beradab, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Demikianlah topik Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memberikan pengetahuan baru untuk tumbuhnya pemahaman kepada kita semua tentang Merdeka Belajar, sehingga dapat melahirkan pembelajar sejati sepanjang hayat. Bersama kita bisa membangun bangsa melalui pendidikan Merdeka Belajar. Mari terus belajar dan belajar terus.